Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Eh, Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi di pagi yang berbahagia ini saya akan membawakan beberapa praktik baik ya, yaitu kegunaan Canva dalam menyelesaikan platform Merdeka Belajar dalam pelatihan mandiri. Nah, Canva ini memiliki banyak peran ya. Tidak hanya kita membuat desain untuk menyelesaikan pelatihan mandiri, tetapi juga bermanfaat untuk membuat media pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di kedepannya. Jadi bagaimana caranya untuk mengefisienkan waktu? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, pertama kita buka di Google Chrome atau browser lain ya yang bisa menggunakan internet. Pertama kita akan masuk ke canva.com ya. Setelah kita masuk, maka kita akan diarahkan ke halaman login dan sign up. Nah, jadi kita tinggal login saja. Ya, ini bagi yang sudah punya akun ya. Jadi yang belum silahkan sign up, create or log into another account. Jadi kita akan masuk ke login. Di sini saya sudah punya. Ya, kita klik continue. Saya pakai akun saya ya. Nah, setelah masuk di sini akan tampil beberapa. Untuk membuat halaman desain presentasi, kita klik saja di sini buat desain. Lalu kita masuk ke presentasi pendidikan. Ya, mengapa kita pilih presentasi pendidikan? Biar resolusinya tinggi, tidak buram gambarnya. Ya, walaupun kapasitasnya nanti akan tinggi, nanti bisa kita convert untuk menurunkan kapasitasnya. Nah, kita pilih saja presentasi pendidikan. Ya, tampilannya akan seperti ini nantinya. Dimana di sebelah kiri ini ada banyak pilihan. Yang pertama ada desain, elemen, teks, merek, unggahan, gambar, proyek, dan aplikasi. Nah, kita di sini pilih yang desain aja, yang pertama. Setelah itu kita pilih desain di sini. Di sini banyak desain. Kita mau cari desain apa aja. Di sini banyak, misalnya Merdeka. Ini kurikulum Merdeka ya. Maka dia akan muncul desain ya, tentang kurikulum Merdeka banyak. Misalnya desain kelas ya, presentasi agenda kelas. Nah, di sini ada banyak, tapi kita memfokuskan untuk kurikulum Merdeka ya. Kita cari saja kurikulum Merdeka salah satu. Kita pilih salah satu, misalnya pilih yang ini, maka di sini akan tampil banyak desainnya atau template. Nah, ini halaman pertama, kita akan memilih salah satu template di sini. Nah, setelah templatenya sudah jadi, kita bisa memperkecil beberapa gambarnya. Kita tulis misalnya kita mengambil kurikulum Merdeka ya. Judulnya mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi ini cover depannya kita tulis saja aksi nyata ya. Kita tulis aksi nyata. Nah, untuk menambah teks, kita bisa pilih teks di sini di sebelah kiri. Terus kita pilih tambah sedikit teks isi ya. Di sini ada 3 pilihan. Kalau kita menambah ini berarti tulisannya agak besar. Kalau kita pilih ini tulisannya agak kecil ya, dan yang terakhir tulisannya kecil ya. Ya. Tapi sebenarnya ini nggak ada masalah mau pilih yang mana aja, karena di sini nanti bisa kita atur tulisannya. Misalnya dibuat oleh. Nah, dibuat oleh Ian Andrian SPD ya.
Nah, setelah ini kita perkecil gambarnya agar nantinya bisa kita masukkan logo kurikulum Merdeka. Untuk mencari logo kita bisa masuk di elemen ya. Setelah itu kita cari di sini kata kuncinya kurikulum Merdeka. Di sini banyak gambar kurikulum Merdeka. Nah, misalnya di sini kita tidak menemukan kurikulum Merdeka, kita bisa mendownload ya. Tinggal kita unggah ke sini. Ya, pilih file, misalnya pictures, misalnya gambar kurikulum Merdeka. Nah, ini ya. Open. Nanti dia akan terunggah ke dalam folder unggahan ini. Tinggal kita klik maka dia akan muncul. Di sini saya sudah mengunggah dua kurikulum Merdeka dengan tutur ya. Nah, kurikulum Merdeka tinggal kita atur saja gambarnya agar sesuai dengan teksnya ya. Kita perkecil. Setelah itu kita masukkan logo tuturnya. Nah, ketika sudah kita masukkan, kita atur. Setelah kita atur dan dirasa sudah baik ya, kita tambah halaman dengan cara klik tanda tambah yang ada di bawah ini. Kita klik tambah. Setelah itu kita masuk ke desain lagi. Kita pilih template mana lagi yang akan kita gunakan untuk menulis judulnya. Ya, kalau tadi ini pembukanya ya, bisa jadi cover. Setelah itu di sini adalah judulnya ya. Misalnya di kurikulum Merdeka yang kita ambil itu adalah mengapa kurikulum perlu berubah ya. Maka kita tulis di sini judulnya. Nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Kita buat dia di tengah. Nah, untuk meratakan teksnya kita bisa klik ini, perataan. Mau di tengah, rata kanan, rata kiri ya. Kita ditengahkan aja. Setelah itu kita masukkan lagi logo Merdeka Belajar dan tutur ya. Kita atur lagi di sebelah. Nah, setelah itu kita masuk ke pembahasan. Pembahasannya kita masuk ke desain lagi ya, tambah halaman. Nah, komponen kurikulum ya, terlalu cepat kita masuk ke komponen. Kita buat saja di sini pengertian kurikulum misalnya. Nah, untuk mencari tahu jawabannya kita tinggal klik aja tombol asisten Canva ini. Kita klik di luar dulu. Kita klik dan kita masukkan tulisan ajaib. Nah, di tulisan ajaib ini kita tuliskan pengertian kurikulum. Ini pengertian kurikulum, lalu kita tekan Ctrl Enter ya. Nah, setelah itu dia akan mencari dan dia akan mendapat pengertian kurikulumnya. Jadi yang kerja bukan kita lagi ya, langsung AI. AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pendidikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai program pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh institusi pendidikan. Nah, setelah kita masuk ke pengertian kurikulum, maka kita tambah lagi halaman baru, menambahkan subjudul baru yaitu manfaat kurikulum ya.
Nah, misalnya di sini manfaat kurikulum, kita buat dia di tengah. Nah, kita pakai tulisan ajaib lagi. Kita masukkan manfaat kurikulum, maka dia akan membuat teksnya secara instan ya. Kita perkecil, sesuaikan. Nah, kita ratakan kiri kanan. Jadi kurikulum memiliki berbagai manfaat, diantaranya adalah menentukan standar pendidikan harus dicapai oleh siswa ya, dan bla 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 bla. Setelah kita membuat manfaat kurikulum, maka kita bisa menambah subjudul lain. Misalnya tujuan kurikulum ya. Ya, yang lainnya ini bisa kita hapus saja. Setelah itu kita tulis ajaib lagi, kita paste tujuan kurikulum, maka dia akan membuatnya secara langsung ya, instan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot copy paste sana sini, langsung aja pastekan judulnya, maka penjelasannya akan keluar. Kita ratakan kiri kanannya ya. Tujuan kurikulum, manfaat kurikulum, pengertian kurikulum. Nah, jikalau Bapak Ibu salah ya, misalnya ini halaman 4, ini halaman 5, halamannya mau ditukar, tinggal tarik aja halaman 4 ini ke belakang sini, maka dia akan berubah. Nah, jika sudah ya, misalnya materinya sudah selesai, kita tambah, maka kita isikan lagi kolom refleksi ya. Nah, ya, refleksi ini sesuai dengan materi apa yang Bapak ambil. Setelah refleksi, maka ada yang namanya dokumentasi. Kita tinggal tambah saja. Klik lagi dokumentasi. Nah, untuk masukkan dokumentasi kita bisa unggah gambar dokumentasi, misalnya di sini ya. Dokumentasi pada pembelajaran kita masukkan. Setelah itu didesain ya, misalnya ya, sudah tidak ada lagi materi yang ingin Bapak sampaikan, maka Bapak langsung aja ambil template terakhir, template penutup, yaitu template terima kasih ya. Nah, setelah dirasa kanvanya sudah jadi ya, sudah jadi, kita tinggal klik bagikan, unduh ya. Kita pilih PDF standar ya, karena yang di PMM itu mintanya PDF, jadi kita PDF standar. Setelah itu kita unduh. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai Bapak Ibu. Nah, ketika sudah selesai, tombol downloadnya akan muncul, maka kita download. Setelah selesai di download, bisa dilihat dah, inilah hasilnya apa yang kita buat tadi ya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Pengertian kurikulum, tujuan kurikulum, manfaat kurikulum, refleksi, dokumentasi, dan terima kasih. Ya, jika Bapak ingin menambahkan hal yang lebih, boleh ya. Yang penting mengikuti aturan yang ada di PMM. Misalnya penjelasan ya. Penjelasannya kan tidak hanya 3, pengertian, tujuan, dan manfaat ya. Nah,
Saya rasa itu aja Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya dan telah bergabung pada Zoom dan telah menyimak pembahasan kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan selamat beraktivitas, sehat selalu. Salam guru se-Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.